Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga adik-adik selalu sehat dan bahagia ya. Nah, adik-adik udah ada yang kenal belum sih sama kakak? Nah, belum ada ya. Jadi perkenalkan, nama kakak Sekar Ayu Septianingrum. Adik-adik bisa panggil Kak Sekar. Nah, jadi sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Kita membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, adik-adik ada yang tahu nggak sih kita akan belajar apa hari ini? Nah, jadi kita akan belajar tentang hidup rukun. Nah, adik-adik mohon disimak baik-baik ya. Nah, kalian ada yang tahu nggak sih apa itu hidup rukun? Nah, belum ada yang tahu kan? Jadi bakal kakak kasih tahu ya. Jadi hidup rukun adalah hidup dengan baik, damai, tentram, saling menyayangi, dan tidak bertengkar satu sama lain, serta menjaga hubungan baik. Nah, jadi adik-adik semua harus selalu hidup rukun ya, terutama di rumah. Nah, kalian pasti pengen tahu kan gimana sih? Atau gimana contoh hidup rukun di rumah itu? Nah, jadi bakal kakak kasih tahu. Jadi contoh hidup rukun di rumah itu, kita bisa bermain bulu tangkis bersama kakak atau adik di rumah. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang hidup rukun dengan teman bermain. Nah, adik-adik semua pasti punya kan teman bermain? Nah, banyak loh ternyata yang bisa kita lakukan dengan teman bermain kita. Contohnya, kita bisa bermain kelereng bersama. Nah, kakak bakal tanya nih ke adik-adik. Adik-adik ada yang pernah nggak sih bermain melempar bola ke dalam keranjang? Nah, sudah ada yang pernah kan? Nah, karena sudah ada yang pernah, adik-adik coba ya simak dan jawab pertanyaan kakak. Nah, jadi pertanyaannya, Andi memasukkan 3 buah bola ke dalam keranjang, sedangkan Ali memasukkan 5 bola ke dalam keranjang. Nah, menurut adik-adik nih, siapa sih yang memasukin bola terbanyak ke dalam keranjang? Yang bisa jawab bisa angkat tangan ya. Wah, adik-adik hebat menjawab benar semuanya. Nah, jadi jawabannya yang paling banyak memasukkan bola ke dalam keranjang adalah Ali, karena memasukkan 5 bola, sedangkan Andi hanya 3 bola. Jadi yang paling banyak memasukkan bola ke dalam keranjang adalah Ali, sebanyak 5 buah bola. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas tentang hidup rukun dalam keberagaman. Nah, di sini adik-adik pasti sudah tidak asing kan dengan banyaknya keberagaman yang ada di Indonesia ini. Nah, iya benar, di Indonesia banyak sekali keberagaman, dimulai dari keberagaman ras, suku, bangsa, dan agama. Nah, jadi dibalik banyaknya semua keberagaman ini, adik-adik harus saling menghormati dan menghargai sesama ya. Nah, adik-adik ada yang tahu nggak sih gimana caranya kita menghargai dan menghormati keberagaman? Nah, adik-adik belum pada tahu kan? Jadi bakal kakak kasih tahu ya. Contoh yang bisa kita lakukan untuk menghargai perbedaan itu, yang pertama kita bisa saling menghargai agama satu sama lain. Yang kedua, kita harus saling tolong menolong. Dan yang keempat, kita harus menghargai privasi orang lain. Dari contoh yang udah tadi kakak sebutkan, itu adalah sikap kita untuk menghargai keberagaman ya adik-adik. Dari keberagaman ini kita juga bisa loh belajar budaya dari teman kita yang lain. Kakak bakal kasih contoh nih, misalnya Andi berasal dari suku Jawa, sedangkan Raisa berasal dari suku Bali. Nah, jadi Andi dan Raisa bisa loh mereka mengenal bahasa satu sama lain. Nah, gimana nih menurut adik-adik? Keren banget kan? Dari banyaknya keberagaman yang ada, banyak hal baru yang bisa kita kenal dan kita pelajari. Nah, gimana nih adik-adik, masih pada semangat kan belajarnya? Alhamdulillah masih pada semangat. Nah, jadi yang terakhir kita akan membahas tentang hidup rukun di sekolah. Nah, di sekolah adik-adik juga harus selalu rukun ya. Nah, kalian pengen tahu kan apa sih contoh dari sikap hidup rukun di sekolah? Nah, contohnya itu saat istirahat, adik-adik bisa saling bertukar bekal dengan teman-teman adik-adik yang lain. Nah, adik-adik ada yang tahu contoh lain gak nih gimana sih hidup rukun di sekolah? Nah, benar. Salah satu contoh lainnya itu adalah melakukan piket bersama di kelas. Nah, jadi selain adik-adik harus rukun dengan teman-teman di sekolah, adik-adik juga harus rukun dengan orang lain yang ada di sekolah seperti guru, kepala sekolah, dan penjaga sekolah. Kakak pengen tahu nih, coba adik-adik ikuti kakak membaca ya. Guru di sekolah, penjaga di sekolah, teman di sekolah, kepala sekolah. Adik-adik sudah pada hebat ya bisa mengikuti dan membaca apa yang kakak katakan. Hebat semuanya.
Nah, adik-adik gimana nih? Hari ini belajarnya seru nggak? Nah, alhamdulillah seru ya. Nah, sekian untuk hari ini. Adik-adik jangan lupa ya untuk selalu hidup rukun dimanapun adik-adik berada. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.